Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Fardu haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat haji. Syarat haji ialah segala ketentuan yang wajib terpenuhi bagi calon jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat haji ialah 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Merdeka, 5. Istitoah atau mampu. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri dari 1. Niat ihram haji, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahalul atau bercukur, 6. Tertib. Wajib haji, yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan dan jika tidak dikerjakan, maka harus membayar dam atau denda, tetapi hajinya tetap sah. Wajib haji terdiri dari 1. Niat ihram di Mikot, 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah, 3. Melempar jamroh Aqobah atau jamroh kubro pada tanggal 10 Zulhijjah, 4. Mabit atau bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 5. Melempar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu jamroh sugro, jamroh wusto, dan jamroh Aqobah atau kubro. 6. Tawaf wadah. 7. Menghindari larangan-larangan ihram. Sebagian besar jamaah haji Indonesia melaksanakan haji dengan cara haji tamatu, yang merupakan salah satu bagian dari 3 jenis pelaksanaan ibadah haji, yaitu Qiron, Ifrat, dan Tamatu. Haji Qiron adalah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan, yaitu jamaah memakai ihram dengan niat umroh dan haji sekaligus. Bagi yang melaksanakan haji Qiron, diwajibkan membayar dam. Haji Ifrat adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh, di mana seseorang melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Bagi yang melaksanakan haji ifrad, tidak diwajibkan membayar dam. Haji tamatu, yaitu mendahulukan umroh daripada ibadah haji. Jamaah haji melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Bagi jamaah yang melaksanakan haji tamatu, diwajibkan membayar dam nusuk atau denda bukan karena pelanggaran, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Dam nusuk, yaitu dam atau denda yang diwajibkan kepada jamaah haji tamatu dan qiran, dan bukan karena melanggar sesuatu yang dilarang. Jamaah Haji Indonesia gelombang 1 dan gelombang 2.
Jamaah haji gelombang 1 diberangkatkan ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu, dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh. Sekaligus kemudian jamaah haji gelombang 1 mengambil mikot di Bir Ali dan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan umroh haji bagi jamaah haji tamattu atau tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad atau kiron. Adapun bagi jamaah haji gelombang 2 diberangkatkan dari tanah air menuju Jeddah. Dan setelah tiba di Jeddah, meneruskan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Jamaah haji gelombang 2 dapat berniat ihram haji atau umroh dilakukan di atas pesawat, atau berniat ihram haji atau umroh di Bandara Udara King Abdul Aziz, Jeddah, sebelum melewati garis lurus arah Yalamlam. Atau dapat berniat ihram haji atau umroh sejak di asrama embarkasi. Jamaah haji gelombang kedua sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar atau mandi, dan memakai ihram semenjak dari embarkasi masing-masing. Niat ihram di mikot. Mikot adalah batas waktu atau tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mikot makani adalah batas tempat untuk memulai berniat ihram haji atau umroh. Jamaah haji Indonesia gelombang 1, mikotnya adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan jamaah haji Indonesia gelombang 2, mikotnya di Bandar Udara King Abdul Aziz, Jeddah, atau di atas pesawat ketika melewati arah Yalamlam, atau di asrama embarkasi. Lafaz niat ihram. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, untuk berumrah. Atau Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. lafaz niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, untuk berhaji. Atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak transparan dan tidak bertangkup, yakni tidak berjahit permanen seperti celana dan baju. 1 lembar dipakai seperti sarung menutup anggota badan dari pusar sampai ke lutut. Dan 1 lembar lainnya dipakai pada bagian atas, dengan cara diselendangkan di atas bahu dan bagian kanan sampai lengan tangan terbuka pada saat melaksanakan tawaf. Pakaian ihram disunahkan berwarna putih. Pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian atau busana muslimah yang menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan terbuka seperti ketika dalam keadaan sholat. Tidak transparan dan tidak ketat. Sebelum berniat ihram haji, jamaah haji disunahkan membersihkan diri dengan memotong kuku, membersihkan rambut, mandi sunnah ihram, memakai kain atau pakaian ihram, dan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah ihram, kemudian berniat ihram atau niat haji, dan dilanjutkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Meninggalkan larangan ihram.
Yang dimaksud dengan larangan ihram adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam kondisi berihram. Jamaah haji selama dalam keadaan ihram harus meninggalkan larangan-larangan ihram karena hukumnya wajib. Larangan ihram berlaku sejak jamaah haji berniat ihram di mikot sampai dengan tahallul, yang ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Jamaah haji yang melanggar larangan ihram dikenakan kewajiban membayar dam. Jenis larangan dalam ihram yang harus dihindari. Bagi laki-laki, mengenakan pakaian berjahit atau bertangkup seperti baju, celana, sepatu, menutup kepala, memakai topi, peci, dan serban. Bagi wanita, menutup muka dan memakai kaos tangan. Bagi laki-laki dan wanita, mencukur atau memotong rambut kepala, kumis, jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Memotong kuku, menggunakan atau memakai wangi-wangian atau parfum. Berburu atau membunuh hewan, melakukan hitbah atau melamar, nikah atau menikahkan, bercumbu atau jima atau hubungan badan, merusak atau mencabut pohon, melakukan rofas, fusuk, dan jidal. Wukuf di Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang utama dari rukun-rukun haji yang lain. Haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia sungguh telah mendapatkan haji. Dan barang siapa yang putus tidak wukuf di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji. Waktu wukuf dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan bagi jamaah yang hanya mengambil sebagian waktu wukuf, maka sah baginya pelaksanaan ibadah wukufnya. Selama berlangsungnya wukuf, jamaah haji disunahkan menghadap Ka'bah atau kiblat dengan berzikir, istighfar, baca sholawat, dan berdoa, serta memperbanyak talbiyah dengan khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di Arafah adalah mustajab. Bagi jamaah yang uzur atau berhalangan karena sakit dan mereka dirawat di rumah sakit Arab Saudi atau dirawat di kantor kesehatan haji atau KKHI Makkah, maka wukufnya dilakukan dengan cara safari wukuf, yakni diurus dan dilayani serta khusus oleh petugas haji atau PPIH Arab Saudi. Mereka melakukan wukuf hanya beberapa saat, lebih kurang 1-2 jam di atas kendaraan ambulans dan bus. Secara hukum wukufnya sah. Setelah selesai wukuf, jamaah haji sakit dikembalikan lagi ke rumah sakit dan ke kantor kesehatan haji Indonesia atau KKHI di Makkah. Mabit di Musdalifah. Mabit Musdalifah hukumnya wajib. Bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit dikenakan sanksi dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Kecuali jamaah yang berhalangan atau uzur karena sakit, lansia, risti, lemah fisik, tertinggal rombongan, tersesat di jalan karena mengurus keperluan jamaah atau merawat orang sakit. Mereka yang karena uzur tidak mabit di Musdalifah, hajinya sah dan tidak diwajibkan membayar dam. Waktu mabit di Musdalifah adalah sejak maghrib sampai dengan setelah sholat subuh. Sedangkan kadar lamanya waktu mabit dapat dilakukan beberapa saat atau beberapa jam, dan keluar meninggalkan Musdalifah paling cepat sesudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji memperbanyak zikir dan berdoa, dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Namun saat ini Muassasah sudah menyiapkan batu kerikil yang dikemas dalam kantong khusus. Jamaah haji dapat mengambilnya di Musdalifah ketika mabit.
Melempar jamroh akobah, tanggal 10 Zulhijjah. Melempar jamroh akobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah termasuk wajib haji. Apabila ditinggalkan, wajib membayar dam. Melempar jamroh akobah dengan 7 batu kerikil, satu persatu dengan tangan kanan sampai batu kerikil masuk ke dalam marma atau lubang tiang jamroh yang dilempar, sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tahallul haji. Tahallul merupakan rukun haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tahallul haji terdiri atas tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal adalah keadaan seorang jamaah setelah melempar jamroh akobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah dan mencukur atau memotong rambut. Ia menjadi halal atau boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan ihram, kecuali masih dilarang melakukan jima atau hubungan badan suami istri. Tahallul sani adalah keadaan seseorang atau jamaah setelah melempar jamroh akobah atau jamroh kubro, mencukur atau memotong rambut, dan mengerjakan tawaf ifadah beserta sya'i. Ia menjadi halal atau boleh melakukan semua perbuatan termasuk jima, hubungan badan suami istri yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Mabit di Mina. Mabit di Mina, menurut mayoritas ulama ahli fikih, hukumnya wajib. Bagi yang tidak mabit di Mina, wajib membayar dam. Kecuali bagi jamaah yang karena ada halangan kesulitan, seperti jamaah sakit, lansia lemah fisik, risti, tidak mendapat kemah, dan petugas yang mengurus keperluan jamaah dan merawat orang sakit. Bagi mereka yang karena uzur, halangan tersebut hajinya tetap sah dan tidak dikenakan sanksi membayar dam. Waktu mabit di Mina dimulai sejak waktu maghrib sampai dengan terbit fajar pada malam hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun kadar waktu lamanya mabit yang utama adalah dilakukan sampai sebagian besar malam. Namun sebagian ulama fuqaha menyatakan mabit dapat dilakukan beberapa jam atau beberapa saat dan hukumnya sah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melempar jamroh pada hari-hari tasyrik wajib membayar dam. Waktu melempar jamroh pada tanggal 10 Zulhijjah atau jamroh akobah atau kubro dan melontar jamroh pada hari-hari tasyrik telah diatur dengan jadwal untuk seluruh jamaah dari berbagai negara. Dikeluarkan oleh muassasah Tawafah dalam mencegah terjadinya berdesakan yang mengancam keselamatan jiwa jamaah haji. Nafar awal dan nafar sani. Nafar awal adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11-12 Zulhijjah. Sedangkan nafar sani adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 13 Zulhijjah setelah mereka melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah termasuk rukun haji. Apabila jamaah haji meninggalkannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Tawaf ifadah dilakukan dengan ketentuan: 1. Harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis, baik di badan maupun di tempat tawaf. 2. Menutup aurat. 3. Dilakukan di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dan mengakhiri tawaf pada arah garis lurus Hajar Aswad. 5. Mengelilingi atau memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 6.
Posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. 7. Dilaksanakan di luar batas Ka'bah. Bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan tawaf ifadah, disunahkan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau di mana saja dalam Masjidil Haram, dan kemudian melanjutkan mengerjakan sa'i. Sa'i termasuk rukun haji. Jika tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam, kecuali mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sa'i termasuk wajib haji bukan rukun haji. Adapun ketentuan syarat sah sa'i adalah: 1. Dilakukan setelah mengerjakan tawaf yang sah. 2. Dilaksanakan dengan tertib, yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Dilaksanakan sebanyak 7 kali perjalanan. 4. Dilaksanakan di tempat sa'i. Sedangkan yang termasuk sunnah dalam sa'i adalah: 1. Melaksanakan sa'i dalam keadaan suci atau berwudu. 2. Sebelum memulai sa'i, menghadap Ka'bah dan berdoa. 3. Selama mengerjakan sa'i, sambil membaca doa. 4. Ketika melewati pal atau tanda lampu berwarna hijau, berjalan cepat atau ramal hanya bagi laki-laki. 5. Sunnah menyambung tidak putus dari perjalanan pertama sampai ke-7. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang merupakan wajib haji, dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, kecuali bagi jamaah yang berhalangan, tidak wajib tawaf wada dan tidak dikenakan sanksi membayar dam, yaitu bagi wanita yang sedang haid, nifas, istihadah, orang yang sakit wasir, orang yang fisiknya lemah, anak kecil, orang yang terluka darahnya keluar terus-menerus, orang yang dalam tekanan, dan orang jamaah yang tertinggal rombongannya. Bagi jamaah gelombang 1, setelah melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Jeddah dan pulang ke tanah air. Bagi jamaah gelombang 2, setelah selesai melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh, dan selanjutnya pulang ke tanah air. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah haji telah sempurna ditunaikan oleh jamaah haji Indonesia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai jamaah hajan mabruron, jamaah haji yang diberikan kenikmatan lahir batin setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Kiat menjadi haji mabrur adalah: 1. Niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Biaya atau bekal yang digunakan berasal dari usaha atau harta yang halal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. 3. Pelaksanaan hajinya baik rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan rafas atau ucapan dan perbuatan yang bersifat pornografi, fasik,
atau perbuatan maksiat dan dosa, dan jidal atau berbantah-bantahan dan pertengkaran. Kedatangan jamaah haji di asrama haji embarkasi. Jamaah haji yang sudah tiba di embarkasi haji segera memperlihatkan SPMA, yaitu surat panggilan masuk asrama, dan bukti setor lunas BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. SPMA beserta tanda setor BPIH warna biru diperlihatkan kepada petugas haji ketika jamaah haji masuk asrama haji embarkasi. Jamaah masuk asrama sesuai dengan jadwal, hari, tanggal, dan jamnya yang tercantum dalam SPMA. Setiap jamaah mendapatkan paspor dan tanda identitas berupa tanda pengenal dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli setiap jamaah. Tanda pengenal dan gelang identitas tidak boleh dipinjamkan, apalagi ditukar dengan jamaah lain walaupun sama istri atau anak. Barang bawaan jamaah. Barang bawaan diserahkan kepada petugas bea dan cukai di embarkasi dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Barang bawaan sudah dimasukkan koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya kepada jamaah. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya, serta tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas dan lainnya. Ketika masuk asrama haji, jamaah haji mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di Tanah Suci atau Makkah dalam mata uang rial. Rinciannya untuk makan selama di Makkah, untuk bayar dam atau denda yang harus dibayar karena tidak bisa melaksanakan salah satu wajib haji, dan sisanya untuk membeli oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian para jamaah menempati kamar yang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk beristirahat sebelum pemberangkatan ke bandara. Untuk lebih memantapkan pemahaman urutan pelaksanaan ibadah haji, para jamaah haji mendapatkan pembinaan manasik haji yang terakhir kalinya. Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan satu orang bertindak sebagai kepala regu. Dan setiap 4 regu dikelompokkan dalam satu rombongan dan dipimpin oleh satu orang ketua rombongan. Maka dalam satu rombongan terdapat 45 orang jamaah. Berangkat menuju bandara embarkasi. Jamaah menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya. Selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi, dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Di bandara embarkasi. Sesampai di bandara embarkasi, jamaah turun dari bis dengan tertib dan teratur. Tas tentengan dan tas paspor jangan tertinggal di dalam bis. Menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor serta boarding pass. Jamaah haji di dalam pesawat. Para jamaah yang sudah memasuki pesawat duduk dengan tertib dan teratur. Ketika akan berangkat, petugas pesawat memberikan penjelasan tentang peraturan dan fasilitas untuk penumpang pesawat. Petugas haji yang mendampingi rombongan juga memberikan penjelasan tentang tata cara melakukan ibadah dalam pesawat. Mulai dari tata cara tayamum, sholat dengan cara jamak dan qashar, yaitu sholat fardu yang merupakan keringanan atau rukhsah sejak meninggalkan rumah kediaman sampai kembali lagi ke tanah air. Selama dalam perjalanan ke Tanah Suci, seluruh jamaah harap duduk dengan tertib, banyak berzikir, membaca doa, menyimak ceramah, menonton pemutaran film manasik haji yang diputar selama dalam perjalanan. Gelombang 1 di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma, Madinah. Rombongan jamaah haji gelombang 1 dari Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jamaah dengan tertib turun dari pesawat,
memasuki ruang tunggu untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi, dan antri di loket menunjukkan paspor haji kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan diperiksa petugas laki-laki. Perempuan mengikuti barisan perempuan dan diperiksa petugas perempuan. Pemeriksaan badan di tempat tertutup. Laki-laki di tempat laki-laki dan perempuan di tempat perempuan. Mengambil koper dengan mempersiapkan kuncinya. Kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai Arab Saudi. Setelah selesai diperiksa dan diberi tanda, jamaah keluar gerbang pemeriksaan dengan tertib dan kemudian menyerahkan barang bawaan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut dengan troli menuju bis sesuai dengan rombongan. Bagi yang ingin ke kamar mandi bisa menggunakan kamar mandi yang sudah tersedia. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Jamaah haji yang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA tidak diistirahatkan lebih dahulu di ruang khusus, sehingga begitu keluar gate atau gerbang pemeriksaan, langsung naik bis untuk selanjutnya diberangkatkan ke pemondokan Madinah. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu. Selama dalam perjalanan dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Jamaah gelombang 1 dari Jeddah menuju Madinah. Bagi jamaah gelombang 1 yang mendarat di Jeddah dengan menggunakan bis berangkat menuju Madinah. Kegiatan di Madinah. Setiba di pemondokan, jamaah turun dari bis secara teratur dan menempati pemondokan yang telah ditentukan. Pemondokan ini disediakan bagi jamaah haji untuk waktu 8 hari, ditambah 12 jam, guna memberikan kesempatan melaksanakan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, termasuk ke makam Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan ziarah diatur waktunya oleh majmuah atau grup dan ketua kloter pada hari ketiga setelah kedatangan. Pemondokan seluruh jamaah ditempatkan di sekitar Masjid Nabawi. Penempatan jamaah haji dilakukan oleh majmuah. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Setelah hari kedua dan ketiga kedatangan, jamaah berziarah ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Quba, Masjid Sab'ah yang dikoordinasikan oleh majmuah tanpa dipungut biaya. Setelah selesai kegiatan di Madinah, jamaah dipersiapkan untuk berangkat dari pemondokan dengan pakaian ihram menuju Miqat Bir Ali untuk berniat ihram umroh atau haji. Bagi laki-laki hendaklah sudah diyakinkan tidak memakai pakaian dalam. Niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Atau Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in harramtahu 'alal muhrim. Abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh, dan seluruh anggota tubuhku dari yang engkau haramkan
bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Jamaah gelombang 1 menuju Makkah. Pada saat di Bir Ali, hendaknya memperhatikan nama syarikat dan nomor bisnya masing-masing. Dan dalam perjalanan ke Makkah, hendaklah memperbanyak talbiyah. Gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz, jamaah gelombang 2 dengan tertib turun dari pesawat dengan tetap membawa tas tentengan dan paspor. Jamaah memasuki ruang tunggu yang tersedia untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi. Lama pemeriksaan lebih kurang selama 2 jam. Kemudian jamaah antri di loket menunjukkan paspor kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Di sini dilakukan pengambilan sidik jari dan foto untuk setiap jamaah. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan diperiksa petugas laki-laki. Perempuan mengikuti barisan perempuan dan diperiksa petugas perempuan. Pemeriksaan badan di tempat tertutup. Laki-laki di tempat laki-laki dan perempuan di tempat perempuan. Mengambil koper dan mempersiapkan kuncinya. Kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai. Setelah selesai, jamaah keluar dengan tertib menuju tempat istirahat bandara. Sementara barang bawaan diserahkan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut ke atas troli dan selanjutnya dibawa ke tempat istirahat di bandara. Istirahat di tempat yang sudah ditentukan kurang lebih 1 jam. Selama menunggu keberangkatan ke Makkah, bagi gelombang 2, di sini disediakan kamar mandi atau WC secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Bagi gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz, berniat ihram umroh atau haji. Niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah, atau Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in harramtahu 'alal muhrim. Abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh, dan seluruh anggota tubuhku dari yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Jamaah gelombang 2 menuju Makkah. Jamaah menerima tiket bis dari Naqabah untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu selama dalam perjalanan. Dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Jamaah diberangkatkan ke tempat pemondokan atau pemukiman dengan menggunakan bis yang sudah disediakan. Jamaah gelombang 1 dan 2 tiba di Makkah. Sesampai di pemondokan, ketua rombongan turun dari bis untuk mengambil kunci kamar jamaah. Jamaah haji turun dari bis dengan teratur dan menempati pemondokan.
pemondokan di Makkah disediakan bagi jamaah haji untuk kurang lebih selama 28 hari berdasarkan qur'ah atau undian di tanah air. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Gedung yang bertingkat 4 ada yang menggunakan tangga dan ada yang menggunakan lift. Sedangkan gedung yang bertingkat lebih dari 4 tingkat semuanya menggunakan lift. Harap antri dan berhati-hatilah saat menggunakan lift, karena kapasitas atau muatan lift sangat terbatas. Bagi yang fisiknya kuat disarankan naik tangga, supaya tidak berdesak-desakan di dalam lift. Bagi jamaah haji yang tinggal di pemondokan Makkah yang berjarak lebih dari 2000 meter, disediakan transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram tanpa dipungut biaya. Setelah seluruh jamaah haji satu kloter menempati kamar-kamar dan istirahat cukup, baru kemudian melaksanakan tawaf dan syai secara beregu atau berombongan. Dipandu oleh mursyid yang disediakan oleh maktab, dikoordinasikan oleh ketua kloter. Untuk menghindari tersesat jalan, agar memperhatikan letak pemondokan yang ditempati, nomor maktab, nomor rumah, sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Setiap gedung di Makkah dipasang stiker dan neon box merah putih bertuliskan tahun dan nomor rumah. Apabila pergi ke Masjidil Haram, sebaiknya secara berombongan atau beregu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari pertama, jemaah yang sudah berada di Makkah bersiap-siap untuk memulai kegiatan menuju Masjidil Haram untuk tawaf, berdoa di Multazam, sholat sunat di Maqam Ibrahim, sholat sunnah di Hijr Ismail, menuju Mas'a atau tempat syai untuk melaksanakan syai sebanyak 7 kali, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Kegiatan di hari kedua dan seterusnya adalah sholat berjamaah di Masjidil Haram, masjid terdekat, dan pemondokan, juga melakukan ibadah sunnah lainnya. Beristirahat dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Tawaf. Ketika melihat Ka'bah, jamaah haji berdoa. Doa melihat Ka'bah. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. Atau membaca doa lain yang lebih pendek. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa, dimulai sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad dan posisi Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri. Pada waktu melakukan tawaf, dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan Hijr Ismail. Makom Nabi Ibrahim. Makom ini terletak agak jauh sedikit dari Ka'bah, berupa bangunan kecil yang beratap dan dindingnya berkaca. Selanjutnya menuju Ka'bah untuk memulai tawaf. Bagi jamaah laki-laki dengan membuka pundak kanan, kain ihramnya dilewatkan di ketiak kanan dan separohnya di atas pundak kiri. Doa tawaf. Berdiri di sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad yang berada di sebelah kiri. Apabila memungkinkan mencium Hajar Aswad, tapi bila tidak cukup mengisyaratkan tangan kanan ke arah Hajar Aswad dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dibaca dari mulai Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ketika mendekati Hajar Aswad, apabila memungkinkan menghampiri dan menciumnya, tapi bila tidak, cukup memberikan isyarat tangan dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. tanpa harus berhenti ketika melewatinya. Kemudian lanjut melakukan tawaf putaran kedua dengan membaca doa sampai di rukun Yamani. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadza maqamul a'idh bika minan nar faharrim luhumana wa basharatana 'alan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Begitulah seterusnya tawaf putaran ketiga sampai dengan putaran ketujuh dilakukan dengan terus berzikir kepada Allah dan memohon ampunannya. Setelah tawaf, jamaah haji laki-laki kembali menutup pundak kanannya dengan kain ihram. Kemudian jamaah disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim alaihi salam atau di tempat lain di Masjidil Haram. Setelah sholat, jamaah haji menuju ke tempat air Zam-Zam yang sudah disediakan. Tempat air Zam-Zam. Sebelum meminum air Zam-Zam, membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian jamaah melakukan perjalanan menuju Bukit Safa untuk memulai sa'i. Sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Bukit Safa. Ketika hendak mendaki Bukit Safa, jamaah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesampainya di Bukit Safa, segera menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر على ما هدانا
والحمد لله على ما أولانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Doa perjalanan sa'i pertama dibaca dari Safa ke Marwah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده الكريم بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا بعده، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت ولا يفوت أبدا، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. Ketika sampai di antara dua pilar hijau membaca doa, رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. bagi jamaah laki-laki hendaknya berlari-lari kecil dari mulai pilar hijau pertama sampai pilar hijau kedua. Sesaat sebelum mendekati Bukit Marwah membaca, إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. doa perjalanan sa'i kedua dibaca dari Marwah ke Safa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل ادعوني أستجب لكم. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاغفر لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Di antara dua pilar hijau membaca doa, رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. doa ketika mendekati Bukit Safa membaca, إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
Demikianlah sa'i dilakukan sebanyak 7 perjalanan, dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dihitung 1 putaran. Selanjutnya dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa, dihitung sebagai perjalanan kedua, sampai berakhir pada putaran ke-7 di Bukit Marwah. Doa setelah sa'i di Bukit Marwah. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. Tahallul. Bagi jamaah haji tamatu, setelah selesai syai melakukan tahallul dengan memotong rambut. Sedangkan tahallul bagi wanita, afdolnya mengambil seluruh ujung rambut, kemudian memotongnya sepanjang ujung jari. Namun dianggap cukup apabila sebagian minimal 3 helai saja. Alhamdulillahilladzi qada anna manasikana. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعونا واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات. Selama beberapa hari di Makkah, jamaah beribadah di Masjidil Haram dan berziarah di kota Makkah, memperbanyak beristirahat, mempersiapkan fisik untuk melaksanakan wukuf di Arafah sebagai klimaks haji. 8 Dzulhijjah. Dari Makkah menuju Arafah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi haji ifrad dan qiran masih tetap mengenakan ihram, dan bagi yang berhaji tamatu, hendaklah berniat ihram haji dari pemondokan dengan niat haji. Kemudian jamaah berangkat ke Arafah menaiki bis yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem 2 trip dan terus menyambung tanpa putus sampai seluruh jamaah benar-benar terangkut. Karena itulah jika bis penuh, tunggu bis yang berikutnya. Disunnatkan membaca talbiyah selama perjalanan menuju Padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di Arafah, jamaah menempati kemah yang telah disediakan sesuai dengan maktabnya masing-masing. Ketika sampai di Arafah, jamaah berdoa. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم اجعلني ممن تباهي به اليوم ملائكتك إنك على كل شيء قدير. Kemudian jamaah turun dari bis dengan tertib menuju tenda masing-masing yang sudah disediakan oleh maktab, dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Jamaah haji juga mendapatkan pelayanan catering sebanyak 4 kali saat wukuf di Arafah. Fasilitas kamar mandi atau WC terbatas, maka penggunaannya perlu antri dan sabar. Keluar masuk kamar mandi harus berpakaian yang menutup aurat. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan zikir. 9 Dzulhijjah. Pada waktu matahari sudah tergelincir ke barat, matahari tanggal 9 Dzulhijjah sudah tiba. Diawali oleh penjelasan petugas haji tentang tata cara ibadah wukuf. Diteruskan dengan khutbah wukuf, dan kemudian jamaah berjamaah zuhur dan asar
jamak takdim qasar, membaca doa wukuf, istighfar, zikir, dan doa-doa lainnya. Kemudian jamaah melakukan sholat maghrib dan isya jamak takdim qasar. Setelah sholat, jamaah bersiap berangkat ke Muzdalifah dengan petunjuk ketua kloter, ketua regu, dan ketua rombongan. Jamaah mendapatkan jatah snack berat yang dibagikan saat keberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, membaca doa. اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائج متنوعة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته يا أرحم الراحمين. Jamaah turun dari bis dengan teratur dan memasuki tempat mabit sesuai dengan nomor maktab masing-masing. Jamaah haji hendaknya menempati tempat yang telah disediakan secara teratur dan tetap menjaga keutuhan regu dan rombongan. Selama mabit di Muzdalifah, usahakan kain ihram tetap menutup badan. Selama mabit diperbanyak bertalbiyah, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan barokahnya. Kemudian jamaah mengumpulkan kerikil minimal 7 butir, maksimal 70 butir untuk melempar jumroh. Setelah lewat tengah malam, jamaah berangkat menuju Mina dengan menaiki bis melalui pintu keluar dengan nomor maktab yang sama. Mina. Sesampai di Mina, membaca doa, اللهم هذا منا فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. jamaah berjalan menuju kemah peristirahatan. Kemah yang disediakan berupa tenda besar dilengkapi alat pendingin udara dan tenda ini dirancang tahan api. Setiap tenda dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Selama di Mina, jamaah haji mendapatkan pelayanan catering sebanyak 11 kali makan saat pagi, siang, dan sore hari atau 4 hari. Setelah menyimpan barang di dalam tenda, jamaah bersiap-siap untuk melakukan jumroh Aqobah. Jamaah berjalan secara tertib dan teratur menuju tempat pelaksanaan jumroh Aqobah. Dengan jumlah jamaah yang begitu besar dan luas jalanan yang terbatas, pada saat menuju lokasi jamaroh, hendaknya tetap bersabar dan tidak perlu tergesa-gesa dan berdesak-desakan dengan saling mendahului. 10 Dzulhijjah, jumroh hari pertama. Pada hari pertama, jamaah haji hanya melempar 1 jumroh, yaitu jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Doa melempar jumroh. Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyayatin, waridan lirrahman. Allahumma ja'al hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura. Setelah selesai melempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan memotong rambut atau tahallul awal. Doa pada waktu memotong rambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alayna. Allahumma hadhihi nasiyati fataqabbal minni. Waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhalliqin wal muqassirin. Ya wasi'al maghfirah. اللهم اثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها عندك درجة. Kemudian jamaah membayar dam.
dengan memotong hewan. 11, 12 Dzulhijjah, jumroh hari kedua dan ketiga. Setelah pelemparan jumroh hari pertama, hari kedua dan ketiga di Mina, jamaah haji melempar 3 jumroh, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah, masing-masing 7 kali. Di Mina, jamaah berada di kemah Mina sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Karena itulah sebaiknya pada tanggal 12 Dzulhijjah ini, bagi yang ingin nafar awal melaksanakan lempar jumroh di pagi harinya, supaya mempunyai cukup waktu untuk persiapan kembali ke pemondokan di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. 13 Dzulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan nafar tsani masih tinggal di Mina sampai dengan tanggal 13 dan masih melakukan lempar jamaroh di hari tersebut. Dan kemudian di sore harinya bersiap-siap kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Tidak sempurna haji tanpa melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 putaran dan dilakukan dengan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, kecuali bagi haji ifrad dan qiran yang sudah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf kudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, telah halal baginya dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan badan suami istri. Tawaf wada. Bagi jamaah yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian hajinya, baik yang rukun dan yang wajib, diharuskan melakukan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa. Tawaf wada adalah sebagai penutup dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Makkah menuju ke tanah air bagi yang tergabung dalam gelombang 1 dan menuju Madinah bagi jamaah yang tergabung dalam gelombang 2. 14 Dzulhijjah. Persiapan kepulangan jamaah haji gelombang pertama atau kloter-kloter awal. Bagi jamaah haji yang sudah menyelesaikan tawaf ifadah dan tawaf wada, selanjutnya bersiap-siap mengemasi barang bawaan dengan ketentuan. Barang bawaan maksimal 32 kg dan selebihnya dapat dikargokan dengan biaya ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya. Tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas, korek gas, dan lainnya. Setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa 5 liter air zam-zam. Dan demi keamanan penerbangan, dilarang keras menyimpan air zam-zam di dalam koper atau tas tenteng. Sementara yang tergabung dalam gelombang 2 segera menuju ke Madinah untuk ziarah dan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Selanjutnya akan dipulangkan ke tanah air dengan melalui Bandara Amir Muhammad di Madinah dan sebagian lagi melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah kembali dari ibadah haji, hendaknya meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali syurga. Hadis